Shalom Elevate, dimanapun saudara berada, kami menyambut kehadiran saudara dalam Elevate Service, tempat kita belajar kebenaran firman Tuhan yang murni. Ibadah ini ditayangkan melalui channel YouTube Elevate Live by Faith dan juga tersedia melalui Shine Channel First Media. Saudaraku, jika saudara mengikuti di YouTube, mari subscribe channel Elevate Live by Faith. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, like video ini, dan share kepada teman-teman dan keluarga agar mereka pun mendapatkan berkat dari pelayanan kami. Mari kita awali ibadah ini dengan sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat kembali hadir beribadah kepadamu sekalipun kami berada di tempat yang berbeda. Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, dan kelemahan kami, supaya kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu. Urapi semua yang bertugas pada hari ini ya Bapa, agar ibadah ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu dan memberkati semua yang mengikutinya. Kami persembahkan ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan kami mau mengawali ibadah ini dengan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah saudaraku, Tuhan memberkati. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, yeah. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang
mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku. Semua karena anugerahmu, hari ini ada. Bukankah karena kuatku, namun karena rohmu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Pengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
semakin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk menyenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kala langit hidup menjadi gulita, tiada berkas mentari. Duniaku makin gelap, tiada harapan. Oh, dari mana datang pertolongan teguh, resah jiwa berseru. Hanyalah gunung Sion harapanku. Ku kan tetap percaya, kasih setiamu takkan berhenti. Bagaikan tetesan embun di pagi hari. Oh, Engkau kawal langkahku lewati curam tebing jalan ini. Kau genggam tanganku erat, di dekap hatimu ku lekat.
Kala langit hidup menjadi gulita, tiada berkas mentari. Duniaku makin gelap, tiada harapan. Dari mana datang pertolongan teguh, resah jiwa berseru. Hanyalah gunung Sion harapanku. Kan tetap percaya, kasih setiamu takkan terhenti. Bagaikan tetesan embun di pagi hari, kau kawal langkahku lewati curam tebing jalan ini. Kau genggam tanganku erat, tegap hatimu ku lekat sampai rumahmu. Kan tetap percaya, kasih setiamu takkan terhenti. Bagaikan tetesan embun di pagi hari, oh, kau kawal langkahku lewati curam tebing jalan ini. Kau genggam tanganku erat, tegap hatimu ku lekat sampai rumahmu. Sampai rumahmu. Sampai rumahmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, telah tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami membutuhkan firman-Mu agar kami dapat berubah makin menyenangkan hati-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah Roh Kudus Engkau terangi akal budi pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa kehendak-Mu bagi kami semua, sehingga kami dapat melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa Yahudi yang berbunyi, "Don't be wise in words, be wise in deeds." Jangan bijak berkata-kata, tetapi jadilah bijak dalam perbuatan. Jadi kalau perbuatan kita berbicara, maka kata-kata itu tidak ada artinya. Saudaraku, saudara pasti pernah mendengar orang berkata, "Action speaks louder than words." Perbuatan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan kita pasti mengetahui bahwa itu betul. Tetapi saudara, sadar atau tidak, kita masih sering lebih banyak berkata-kata daripada berbuat. Bukankah demikian? Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32.
Saudaraku, saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, mulai dari ayat 28. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang pertama." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, karena ada perbedaan antara sumber teks bahasa Yunani yang digunakan oleh Terjemahan Baru edisi pertama dengan yang edisi kedua. Padahal edisi pertama yang umum digunakan di gereja-gereja. Tapi, saudara, manuskrip-manuskrip terbaik berbunyi seperti dalam Terjemahan Baru edisi kedua ini. Jadi kalau saudara melihat, kok di Alkitab saya berbeda ya? Iya, memang ada perbedaannya, saudara. Saudaraku, perikop yang baru kita baca ini merupakan perumpamaan Tuhan Yesus tentang 2 orang anak. Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus di Bait Allah kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi yang menentang dia. Seperti bisa kita baca dalam perikop-perikop sebelumnya. Perumpamaannya sederhana, saudara. Ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kemudian ia menyuruh anak-anaknya bekerja di kebun anggurnya. Jadi dia ini pengusaha kebun anggur. Anak yang sulung berkata, "Nggak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi melakukannya. Sementara anak yang kedua berkata, ia mau pergi, tetapi tidak melakukannya. Perumpamaan ini kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada para pemuka agama itu, siapa di antara kedua orang itu, kedua anak itu, yang melaksanakan kehendak Bapaknya? Oh, jelas sekali, mereka juga tahu, mereka langsung menjawab. Sehingga mereka langsung menjawab, yang pertama. Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka dengan terus terang. Ya, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur akan mendahului kalian untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan anak yang berkata mau pergi tetapi tidak melakukannya? Nah, mereka itulah para pemimpin agama yang tadi, saudara. Mereka seperti anak yang berkata, "Ya, saya mau pergi," tetapi tidak melakukannya. Sementara pemungut cukai dan perempuan pelacur itu adalah anak yang sulung, yang berkata tidak mau pergi, tetapi kemudian menyesal dan pergi bekerja juga. Bayangkan, saudara, betapa terkejutnya para pemuka agama mendengar bahwa Tuhan Yesus memberitahu mereka bahwa orang-orang yang mereka pandang hina, yang mereka pandang rendah, itu akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini jelas. Sebab Tuhan Yesus juga pernah berkata dalam Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 kita akan baca mulai dari ayat 29 sampai dengan 34. Lukas 7 ayat 29 sampai 34. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya termasuk para pemungut cukai mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes.
Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Ketika Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.'" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi orang-orang yang dipandang rendah, orang-orang yang dipandang hina itu mau bertobat. Sementara para pemuka agama tidak mau bertobat. Tidak mau percaya kepada apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Apalagi Tuhan Yesus. Mengapa mereka tidak mau bertobat? Karena mereka merasa diri mereka sudah benar. Mereka merasa diri mereka sudah kudus, sudah suci, tidak perlu bertobat lagi. Jadi mereka seperti anak-anak yang diajak main-main gembira, nggak mau. Diajak pura-pura sedih, tidak mau juga. Jadi maunya apa, saudara? Yang mereka lakukan, komplain. Komplain terus. Komplain di sana-sini. Yohanes Pembaptis dikomplain. Tuhan Yesus dikomplain juga. Padahal Yohanes Pembaptis tidak salah, Tuhan Yesus juga tidak salah. Sama seperti sekarang, saudara. Bukankah sekarang juga banyak orang yang suka komplain saja? Kalau kita nonton bola, bukankah penontonnya merasa lebih pintar daripada pelatih dan pemain? Makanya, saudara, banyak orang yang suka komplain. Kalau ikuti khotbah, komplainnya pendeta yang itu tuh ngomongnya kecepetan, pendeta yang sana tuh nggak lucu, yang itu terlalu lucu, bercanda terus, melawak terus. WL yang itu terlalu semangat, loncat-loncat, jingkrak-jingkrak, yang itu nggak semangat, lemes. Singer yang itu, waduh, rambutnya nggak bagus. Singer yang sana, dasinya jelek. Aduh, dan sebagainya, saudara. Komplain terus. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh bersikap kritis. Bukan, boleh. Kita harus teguh memegang kebenaran yang prinsip, saudara. Tetapi untuk hal-hal kecil yang tidak signifikan, ya, apalagi yang mungkin hanya berhubungan dengan selera kita, apa yang kita pandang lebih baik, apa yang kurang baik, kita harus lebih toleran tentunya, saudara. Nah, yang prinsip adalah kasih. Jadi bukan berarti kita tidak boleh berpendapat. Silakan, saudara. Tetapi ingat, prinsipnya adalah kasih, mengasihi. Kalau mau menegur, tegurlah secara pribadi dengan kasih. Nah, mari kita lihat, saudara, apa yang salah dengan para pemimpin agama Yahudi tadi. Dan mari kita pelajari apa pelajaran penting yang bisa kita peroleh dari perumpamaan Tuhan Yesus bagi kita hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pelajari lebih dalam tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Di sini, Sang Bapa berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Dalam bahasa aslinya dikatakan, teknon, ipaye, simeron, ergazu, endo ambeloni. Kata pergi dan bekerja dalam bahasa aslinya adalah ipaye dan ergazu. Keduanya itu dalam mood imperatif. Artinya ini adalah perintah, saudara. Jadi sang Bapa di sini tidak memberikan iming-iming, ya, tidak berjanji misalnya, ya kalau kamu mau bekerja nanti Bapak akan kasih kamu uang, saya akan kasih kamu hadiah. Enggak, ini perintah, perintahnya singkat, perintahnya tegas. Dan sang Bapak juga tidak menggunakan perkataan yang lebih halus. Misalnya gini, nak,
Bisa nggak kamu bekerja di kebun anggur hari ini? Enggak. Sang bapak tegas. Dia cuma memberikan perintah yang singkat. Nah, pertanyaannya saudara, siapakah yang dimaksud dengan sang bapak di sini? Tentu kita mengetahui dengan jelas bahwa sang bapak menggambarkan Tuhan sendiri. Jadi saudara, panggilan kita sebagai orang percaya bukanlah melakukan permintaan dari Tuhan, tetapi melakukan perintah Tuhan. Nah, saudaraku, satu kata lagi yang penting dalam perumpamaan ini adalah kata hari ini. Dalam bahasa asli, simeron. Simeron. Itu merupakan keterangan waktu yang menunjukkan kesegeraan, menunjukkan urgensi. Jadi sang bapak tidak berkata begini, "Nak, kalau kamu nanti ada waktu, tolong pergi ke kebun anggur dan kamu bekerja." Tidak. Sang bapak berkata kepada anaknya, "Hari ini kamu pergi ke kebun anggur. Kalau mau mengerjakan kehendak Tuhan, hari ini. Jangan ditunda-tunda, saudara." Saudara, kalau kita biasa menunda-nunda melakukan kehendak Tuhan, karena kita menganggap masih ada hari esok, tiba-tiba hari esok bisa tidak ada lagi loh. Kenapa? Kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu. Jadi jangan menunda, saudara. Kalau mau melakukan kehendak Tuhan, kapan? Hari ini. Hari ini. Amin. Nah, saudaraku, anak sulung dari si bapak menjawab, "Aku tidak mau." Kalau dalam bahasa Indonesia kelihatannya ya mungkin agak biasa, tapi emang ada kesan kurang sopan. Tapi dalam bahasa aslinya, ya dalam bahasa Yunani, itu si anak itu memang bisa dikatakan kurang ajar. Karena dia menjawab begini, "Uthelo, nggak mau." Tanpa pepanis, tanpa embel-embel. Dia nggak berkata gini, "Papa, saya lagi sibuk sekarang ya Papa. Boleh nggak? Nanti deh saya kerjakan kalau saya lagi nggak sibuk. Ya mungkin besok saya nggak sibuk, saya kerjain besok aja ya Pak." Enggak, dia nggak begitu. Dia cuma berkata, "Nggak mau." Ya. Tapi Alkitab mengatakan setelah anak itu berpikir ulang, setelah anak itu merenung, akhirnya dia menyesal. Dan dia pergi. Ini menunjukkan bahwa di dalam hati nurani anak itu masih ada ketaatan, saudara. Ya. Sementara anak yang kedua itu menjawab, "Baik, Bapak." Dalam bahasa aslinya digambarkan dengan halus, saudara. Dia menjawab, "Ego, Kyrie." Ini jawaban yang halus. Di bahasa Yunani juga kelihatan. Itu jawaban yang halus. Kenapa? Kalau diterjemahkan, "Ego, Kyrie," itu berarti saya, Tuan. Kyrie itu panggilan untuk Tuan atau juga Tuhan. Ya. Jadi bapaknya dipanggil Tuan. Dan dia berkata, "Ya," itu dengan berkata, "Saya, Tuan." Bapaknya dipanggil Tuan. Dan dia menjawab bukan dengan berkata, "Ya," tapi dia menjawab, "Saya, Tuan." Kalau ya dalam bahasa Yunani itu ne. Ya, harusnya kan dia bisa menjawab begitu. Ne, ne baba, gitu. Ya, tetapi dia menjawab, "Ego, Kyrie." Saya, Tuhan. Ini jawaban yang menyenangkan di telinga bapaknya. Jadi bapaknya merasa, "Wow, ini anak yang baik, anak yang berbakti, yang menghormati saya." Tetapi akhirnya anak itu nggak pergi, saudara. Nah, jawaban sopan seperti ini sebetulnya hendak menggambarkan kemunafikan si anak yang kedua itu. Dia mengatakan, "Saya, Tuhan," itu hanya sebagai lip service, tanpa ada niat untuk melakukan kehendak sang Bapa. Berarti, saudaraku,
adalah suatu kebenaran yang harus kita terima. Bahwa kita harus melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa. Kita harus melakukan semua yang diperintahkan oleh Bapa. Itu harus jadi kebutuhan kita. Tuhan tidak terkesan dengan lip service. Tuhan tidak terkesan dengan kata-kata kita. Tapi yang Dia inginkan adalah ketaatan kita. Amin. Nah, setelah menceritakan perumpamaannya, Tuhan Yesus bertanya kepada pemuka-pemuka agama itu, siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Para pemuka agama dengan tepat menjawab, ya yang pertama dong, udah pasti. Tapi jawaban itu kan seperti bumerang sebetulnya. Sebab di sisi lain, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, lalu kamu itu anak yang pertama atau anak yang kedua? Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada kita, saudara. Saudara ini anak yang pertama atau anak yang kedua? Nah, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada para pemuka agama bahwa para pemungut cukai dan perempuan pelacur akan mendahului kalian untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu di ayat ke-31. Ya, mereka langsung berpikir, mana bisa? Bagaimana bisa? Mereka kan najis, mereka kan orang berdosa. Lah kami ini orang saleh, kami ini orang suci, kami orang benar. Mana mungkin? Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Bisa, bisa, karena kalian berkata hal yang benar. Tapi kalian tidak melakukan hal yang benar. Lain di mulut, lain di hati. Di mulut kalian bilang ya, hati kalian berkata tidak. Di mulut kalian mengatakan aku percaya. Di hati nggak percaya. Di dalam hati jelas orang-orang ini nggak percaya, saudara. Karena kalau tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tanpa perbuatan, orang tidak beriman. Tanpa perbuatan, orang yang mengatakan percaya itu benar-benar cuma omong doang. NATO, no action, talk only. Saudaraku, para pemuka agama tadi itu merasa sudah memiliki Taurat. Mereka merasa punya Taurat sehingga mereka saleh, sehingga mereka merasa suci. Kenapa? Loh, mereka pandai untuk memperkatakan Taurat. Tapi mereka tidak pandai melakukannya. Saat mereka mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis, yang menegur mereka agar memiliki buah pertobatan, mereka mengabaikannya. Mereka tidak percaya kepada apa yang diajarkan oleh Yohanes. Saat mereka tidak menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan tidak mau bertobat, maka apa yang mereka miliki, apa yang mereka perkatakan tidak ada gunanya. Sementara para pendosa tadi itu, para pemungut cukai, para pelacur, mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yohanes dan oleh Yesus, mereka bertobat. Mereka percaya artinya, saudara. Nah, di hari ini, bukankah banyak orang yang seperti si anak yang kedua? Ya, yang mengatakan, saya Tuhan, saya mau pergi dengan halus, tapi tidak melakukannya. Mereka berpikir dengan berkata yang menyenangkan Tuhan, Bapa sudah senang. Gitu kan? Kalau mereka memuji-muji Tuhan, engkau luar biasa Tuhan, engkau ajaib. Bapa sudah senang. Lalu perbuatan tidak masalah lagi. Banyak loh orang berpikir begitu. Tapi nggak begitu. Tidak demikian. Action speaks louder than words. Apa yang saudara lakukan lebih penting daripada apa yang saudara katakan. Itu benar. Kenapa? Alkitab yang mengajarkan demikian, saudaraku.
Alkitab yang mengajarkan, bukan saya, Alkitab yang mengatakan. Jadi saudaraku, hati-hatilah kalau saudara baru mengatakan sesuatu yang saudara anggap menyenangkan Tuhan, tetapi tidak mengekspresikannya dalam perbuatan. Nggak ada gunanya. Kenapa? Tuhan tidak bisa ditipu. Saudara bisa menipu Tuhan nggak? Tidak bisa. Misalnya, saudara mengatakan, aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi, saudara tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Apakah saudara benar-benar percaya? Tidak. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Kita baca ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Itu kata Tuhan Yesus, saudara. Orang yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus tidak berhak memanggilnya Tuhan. Tuhan Yesus yang mengatakan demikian. Mengapa? Karena sesungguhnya orang itu tidak percaya kepada Yesus. Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, pasti dia tidak percaya kepada Tuhan. Yang namanya iman itu melakukan perintah Tuhan. Yang namanya iman itu taat kepada perintah Tuhan. Itu penting. Dan kita tidak bisa mengatakan, oh kalau begitu itu namanya keselamatan karena perbuatan. Itu namanya diselamatkan oleh perbuatan. Loh bukan saudara. Kita melakukan perbuatan baik bukan supaya kita diselamatkan. Kita melakukan perbuatan baik sebagai cermin kepercayaan kita kepada Allah. Dan sebagai cermin ketaatan kita kepada kehendak-Nya. Jadi saudara harus berbuat. Saudara harus berbuat, baru saudara percaya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seorang teolog Jerman di zaman Nazi dulu, yang namanya Dietrich Bonhoeffer, pernah berkata, satu tindakan taat lebih baik daripada 100 khotbah. Saudara, percuma saudara mendengar ratusan khotbah. Percuma saudara mengatakan saya sudah mendengar ribuan khotbah. Percuma saudara mengatakan saya sudah berkhotbah 1000 kali. Tapi kalau saudara tidak melakukan tindakan taat, tidak ada gunanya. Baik mendengar khotbah sampai ribuan maupun berkhotbah ribuan kali. Kalau tidak menjadi pelaku firman, tidak ada gunanya. Percuma saudara dari minggu ketemu minggu di gereja terus ikut seluruh ibadah, tapi tidak taat. Kalau hati saudara tidak berubah, tidak ada gunanya. Kalau saat pandemi sekarang ya worship from home, percuma kalau saudara nonton YouTube secara maraton seperti retret sepanjang hari. Hari Minggu dari sebelum matahari terbit sampai tengah malam, kan semua gereja juga menayangkan ibadah. Saudara ikut terus di YouTube. Tidak ada gunanya kalau saudara tidak taat. Percuma saudara ikut Zoom Komsel sepanjang hari. Ikut doa pagi, doa siang, doa malam. Tapi saudara tidak taat, tidak melakukan. Tidak ada gunanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama saat ini. Apakah kita sudah berbuat benar? Bukan cuma berkata benar. Apakah hari ini kita merasa, apalagi yang harus saya lakukan? Saya kan lebih baik daripada orang-orang yang tidak ikut ibadah, yang gak pernah ikut kebaktian. Saya kan lebih baik. Saudaraku, itu pikiran Farisi. Itulah pemikiran para pemuka agama yang dikecam oleh Tuhan Yesus tadi. Tapi jangan juga sebaliknya saudara.
Lalu saudara berkata, Pak, saya nggak mungkin sempurna, Pak. Saya nggak bisa jadi baik, Pak, apalagi sempurna. Itu juga pandangan pesimis yang salah. Loh, kalau Alkitab mengatakan kamu harus sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna, ya pasti mungkin dong. Kalau tidak, kenapa diperintahkan? Jadi harus bagaimana, Pak? Ya, pandanglah diri kita seperti Tuhan memandang diri kita. Pandanglah diri kita seperti Tuhan memandang diri kita. Karena Tuhan tidak kelihatan, Ia sering menggunakan orang-orang di sekeliling kita untuk mengingatkan kita supaya kita bisa memandang diri kita secara proporsional. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi. Pada tahun 2013 di YouTube ada iklan sebuah produk kecantikan terkenal, ya. Saudara kalau saya sebutkan namanya pasti tahu. Yang menjadi viral dan ditonton oleh banyak orang. Perusahaan ini melakukan kampanye marketing yang disebut Campaign for Real Beauty. Karena terinspirasi riset pasar bahwa dari wanita yang ada di dunia ini hanya 4% yang merasa, yang menggambarkan diri mereka cantik. 96% merasa diri mereka kurang cantik. Nah, perusahaan produk kecantikan ini ingin meyakinkan 96% wanita yang tidak merasa dirinya cantik bahwa mereka juga cantik. Ya. Nah, apa yang mereka lakukan, Saudara? Pada tahun 2013, mereka memanggil seorang ahli sketsa forensik yang dilatih oleh FBI yang sudah berpengalaman membuat lebih dari 3.000 sketsa wajah buronan berdasarkan keterangan saksi untuk menolong polisi mengidentifikasi buronan-buronan itu. Lalu mereka mengundang beberapa wanita yang mereka pilih, ya, datang ke sebuah tempat di San Francisco. Lalu mereka dikumpulkan di satu ruangan, diberikan kesempatan untuk mengobrol. Sesudah itu, mereka dibawa satu demi satu ke ruangan terpisah, di mana di sana ada si juru sketsa forensik tadi. Si juru sketsa sudah duduk di depan kanvas, ya. Lalu dia meminta para wanita tadi menggambarkan diri mereka. Kemudian si juru sketsa ya membuat sketsa wajah dari wanita tersebut berdasarkan apa yang mereka deskripsikan. Di antara si juru sketsa dan para wanita dan wanita yang sedang berbicara itu ada tirai sehingga mereka tidak bisa saling melihat. Ya, si juru sketsa langsung membuat sketsa wajah berdasarkan apa yang digambarkan oleh si wanita. Keesokan harinya ada orang lain ya, tadi kan satu kelompok tuh yang mereka disuruh ngobrol dulu. Nah, wanita lain disuruh menggambarkan wanita yang sama. Ya, kemudian kedua sketsa itu diperlihatkan kepada wanita yang disketsa. Nah, video kegiatan ini diupload di YouTube. Saudara juga masih bisa melihatnya sekarang. Ternyata, saudara, dalam video tersebut, setiap wanita waktu ditanya menggambarkan diri mereka secara negatif. Misalnya, dagu saya terlalu panjang, jidat saya terlalu lebar. Sementara, orang lain ketika disuruh menggambarkan wanita yang sama, menggambarkannya dengan positif. Sehingga sketsa kedua, yaitu sketsa yang berdasarkan keterangan orang lain, lebih bagus, lebih akurat dibandingkan dengan sketsa pertama. Dengan melihat kedua sketsa ini, saudara, saat para wanita itu ditanya, apakah Anda merasa lebih cantik daripada yang Anda katakan? Semua mengaku, iya. Di akhir video keluar tulisan, "You are more beautiful than you think." Jadi para wanita memang suka merasa diri mereka kurang cantik ya. Yang kurus masih merasa diri gemuk. Yang putih masih merasa kurang putih. Padahal apa sih standar kecantikan, saudara? Standar kecantikan itu juga hasil dari iklan promosi produk kecantikan. Bukan begitu? Nah,
segera sesudah iklan itu ditayangkan, ada muncul parodinya, yaitu versi pria. Jadi cerita awalnya persis sama. Para pria disuruh menggambarkan diri mereka sendiri, kemudian ada juru sketsa yang menggambar mereka berdasarkan keterangan dari mereka. Tapi hasil sketsanya berbeda. Ya, semua pria menggambarkan diri mereka seperti selebritis. Ada yang menggambarkan diri mereka seperti Brad Pitt. Ada yang seperti George Clooney, itu selebritis di tahun 2013 ya, terkenal di tahun 2013. Tapi orang lain yang bertemu dengan mereka menggambarkan pria-pria itu dengan sangat jelek. Dan di akhir video keluar tulisan, "You are less beautiful than you think." Nah, saudaraku, sebetulnya ada kebenaran dalam parodi ini. Kalau 96% wanita menggambarkan diri mereka secara negatif, 96% pria cenderung menggambarkan diri mereka secara terlalu pede, terlalu positif, lebih ganteng daripada aslinya. Itu soal kecantikan luar, saudara. Bagaimana soal kecantikan dalam? Mungkin saja kita sama. Kita bisa mengatakan para wanita mempunyai paradigma wanita. Sementara para pria mempunyai paradigma pria. Wanita menggambarkan diri terlalu negatif, pria menggambarkan diri terlalu positif. Anda yang mana? Bisa jadi wanita berparadigma pria, ada. Pria berparadigma wanita, ada juga. Tapi kita tahu bahwa dari iklan ini ada kebenaran bahwa kita sebagai manusia cenderung memandang diri kita secara salah. Iklan yang versi pria justru menambah keparahan, saudara. Bahwa kita sesungguhnya sering menampilkan diri kita secara buruk di hadapan orang lain. Sehingga orang lain memandang kita dengan negatif. Kenapa? Kita terlalu pede, merasa diri kita terlalu hebat. Jadi, apa hubungannya dengan action speaks louder than words? Kita harus berbuat benar. Itu lebih penting daripada berkata benar. Mungkin kita seperti 96% pria tadi yang terlalu pede, merasa diri kita sudah baik, merasa diri kita sudah benar. Tetapi tingkatnya baru di tingkat berkata benar. Sementara perbuatannya tidak ada. Sehingga jangankan Tuhan, orang lain saja memandang diri kita buruk. Mengapa? Orang yang omdo itu kelihatannya lebih buruk, saudara, dibandingkan dengan orang yang diam saja. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin berbuat baik, lakukanlah. Tidak perlu ngomong, tidak perlu gembar-gembor, tapi akhirnya tidak melakukan apa-apa. Lakukan dengan tulus. Kalau mau menolong orang, tolong. Nggak perlu cerita kepada orang lain. Kenapa? Biasanya ada bumbunya. Ada niat terselubung untuk dikagumi, dihargai, dihormati. Hati-hati juga, saudara, dalam bersaksi mengenai perbuatan baik kita. Karena itu juga bisa dikemas sedemikian rupa dalam niat terselubung yang sama. Supaya kita dikagumi dan dihormati. Jadi, jangan begitu. Tidak salah kalau kita dihargai karena pantas dihargai. Tapi kalau kita memosisikan diri pantas dihargai padahal tidak. Wah, jangan begitu, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Jadi saudara, jangan omdo, tapi berbuatlah. Kata-kata yang kita ucapkan, kalau tidak disertai perbuatan, tidak ada artinya. Itu mati. Itu sama saja. Kalau kita melakukan kehendak kita sendiri, bukan melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita mau melakukan kehendak Bapa, tidak perlu gembar-gembor. Lakukan saja. Action speaks louder than words. Hidup kita seperti buku terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang. Dan melalui tindakan kita, orang dapat melihat pesona Kristus dan mencium keharuman Injil. Sebaliknya, kalau kita sering bicara muluk-muluk tapi tidak ada perbuatannya,
Orang di luar sana melihat diri kita apa? Munafik. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara termasuk anak yang mana? Jika saudara anak yang kedua, bertobatlah. Lupakan masa lalu kita, udah tatap ke depan. Semakin taat kepada kehendak Allah sampai kita tiba di surga, langit baru dan bumi baru. Bijak dalam perbuatan itu lebih penting daripada bijak dalam berkata-kata. Amin. Kiranya firman ini memberkati saudara sekalian. Saudara, tinggallah sejenak sampai dengan doa berkat dan mari kita ikuti beberapa pengumuman. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di akhir ibadah Elevate. Mari kita berbangkit berdiri dan kita terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam Elevate Service pada hari ini. Bapa, biarlah kami terus Engkau bimbing, berikan Roh Kudus-Mu memimpin kami agar kami sungguh-sungguh dapat melakukan kebenaran-Mu, melakukan kehendak-Mu, dan bukan cuma memperkatakannya, bukan cuma berkata-kata saja. Ampuni kesalahan kami ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan menjadi pendengar saja. Bapa, sertai kami dalam apa yang kami lakukan di minggu ini supaya kami dapat makin berkenan di hadapan-Mu. Dan berkatilah persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu. Biarlah persembahan ini Engkau berkati sebab persembahan ini akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Dan sekarang Bapa, kami mau mengakhiri ibadah ini. Biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu dan berkatilah kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah cinta kasih dari Allah Bapa di surga, rahmat dan berkat dari Putranya yang tunggal, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, demikianlah ibadah Elevate pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel Elevate Live by Faith. Kita berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.